Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil penelitian dari Mas Rizky dengan judul Rancang bangun mesin daur ulang limbah botol plastik menjadi filamen dengan metode pultrusi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang hasil penelitian ini, alangkah baiknya jika kita perkenalan dulu dengan Mas Rizky. Monggo, silakan Mas Rizky. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Wirantara. Di UI ini saya sebagai salah satu laboran teknik mesin Fakultas Teknologi Industri. Seperti itu Mas Adi. Oke. Selanjutnya mungkin bisa cerita sedikit ya Mas tentang kenapa kok bisa kepikiran untuk membuat mesin daur ulang botol plastik ini menjadi filamen, Mas. Silakan. Ya, latar belakangnya ya. Ya. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah pada tahun 2022, itu timbulan sampah mencapai 36 juta ton. Dengan 18% diantaranya merupakan sampah plastik. Nah, volume sampah plastik khususnya ini adalah di Yogyakarta, ini cukup tinggi. Ya, ini hingga mencapai 20% dari total 257 ton sampah yang diangkut ke piungan ya. Nah, saya latar belakangnya ya ini. Jadi mungkin semua orang pasti sering beli botol plastik atau minuman mineral gitu kan, dan dibuang begitu saja gitu. Nah, ya saya berpikir karena saya juga praktisi 3D printing gitu, hobi juga 3D printing, maka mungkin ada ini peluang nih, bisa nggak botol plastik ini jadi filamen? Seperti itu. Ya mungkin hanya ini ya, berkontribusi sedikit untuk mendaur ulang botol plastik. Ya mungkin karena banyak juga beberapa daur ulang gitu kan, menjadi vas bunga atau menjadi apapun gitu. Tapi karena background saya mungkin lebih suka dengan 3D printing, ya saya coba itu gitu Mas tadi. Istimewa sekali ya. Jadi dari botol ini nanti dibuat filamen, terus untuk membuat produk dari 3D printing tersebut ya. Oke. Mungkin saya terangkan sedikit filamen itu apa. Nah, filamen itu adalah salah satu bahan utama dari 3D printing gitu sih tadi. Oke. Nah, dari sekian banyak sampah plastik itu kenapa kok yang dipilih itu botol PET seperti ini, Mas? Iya. Jadi mungkin dari saya sendiri, karena banyak orang ya, masyarakat itu yang membeli botol plastik, dan saya sendiri juga suka membeli botol plastik kalau lagi pergi-pergi ke luar kota gitu kan, karena lebih praktis. Ya, dan juga seringkali masyarakat hanya membuang begitu saja gitu. Ya saya ambil lah untuk dijadikan filamen gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat dengan alatnya ini. Nah, ini kan alatnya seperti ini ya Mas. Nah, ini bisa dijelaskan ya sedikit lah cara kerjanya itu seperti apa nanti? Ya. Jadi ini adalah bisa ini ya, ceritanya ini ya, video aja. Oke, bisa. Iya, ini. Nah, ini merupakan mesin pultrusi filamen dari botol plastik menjadi filamen gitu. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah ini mesinnya sendiri. Ini komponen yang paling penting di sini adalah ada nozzle. Nah, ini nozzle ini
untuk membentuk botol plastik itu menjadi filamen. Nah, ini lubang nozzle ini diameternya sekitar 0,175 sampai diameter 2. Kemudian komponen yang paling penting juga adalah ini, termostat digital ini. Ini sebagai pemanasnya. Nah, ini memanaskan si nozzle-nya. Extruder. Itu. Kalau ini adalah digital motor speed controller. Ini untuk mengontrol seberapa cepatnya putaran dari motor DC-nya ini. Seperti itu. Nah, ini tombol untuk menghidupkan speednya. Terus ini untuk mengatur kecepatannya. Ini tombol powernya. Itu bagian-bagian paling utama. Dan ini nanti untuk tiang ini untuk menaruh botol plastiknya. Dan bagian-bagian yang lain juga untuk membantu adalah ada gunting, ada tang, ada nipper, terus di sini ada cutter ya, Mata cutter. terus dan botol plastik. Itu. Berarti nanti botol ditaruh di sini ya, Mas? Terus ini. Terus ini fungsinya? Nah, ini fungsinya untuk memotongnya. Untuk cutternya ya, untuk cutternya. memotong jadi apa? Nanti menjadi pita botol. Kecil kayak pita itu ya. Nanti ini seperti pita. geraknya gimana? Digerakin manual atau? Iya, ini kalau untuk motongnya kita gerakan manual supaya cepat. Sebenarnya bisa langsung masuk ke sini, bisa langsung masuk ke nozzle, tetapi kurang kuat si Kurang motornya. kuat. Oh iya iya. Biasanya macet-macet gitu, Mas. Jadi kita manual dulu, kita potong Oh, jadi potong botol plastik manual, dulu. terus Jadi kita pita-pita. masukkan Nah, extruder, kita masukkan. baru ini kita kaitkan di sini. Oke, sebelumnya mungkin ini untuk botol yang mau dipakai ini langsung bisa digunakan atau diproses apa dulu nih? Oh. Apa dibersihkan atau gimana? Kalau botol plastiknya ini kita bersihkan dulu, kan ada label tuh, label Ya. merek gitu ya. Kita bersihkan dulu, terus, nah si botol plastik ini kan mempunyai guratan-guratan. Nah, contohnya inilah masih ada pola-polanya ini kan. Ya. Nah, kita bikin halus dulu, kan udah halus, Oh, permukaannya halus. Halus, caranya gimana Mas untuk Nah, menghaluskannya? ini menghaluskannya menggunakan pemanas, bisa memakai kompor atau hot gun. Oh ya, Yang dipanaskan, diputar-putar, ini bisa halus. Bisa relatif halus gitu ya. Halus. Nah ini untuk perawatannya gimana nanti Mas? Misalkan dipakai, kira-kira susah nggak ini ya? Enggak, kalau Bagian mana ya yang sensitif mungkin yang harus mungkin dibersihkan? yang paling sensitif adalah nozzle-nya ini, Mas. Nozzle ya. Nah, nozzle ini kemungkinan bisa aus pada ini ya, diameter ujung nozzle-nya ini lah, lubangnya ini, mungkin bisa aus. Dan biasanya juga kotor karena terlalu panas itu, plastiknya nempel di sini gitu. Ya. Oke, apa mau coba dinyalakan Oke. atau gimana? Saya coba nyalakan ya. Dulu bekas ini kita bersihkan dulu plastiknya. Nah, ini sudah menjadi halus. Selanjutnya kita memotong bagian bawah ini. Kita sudah potong bagian bawahnya yang terlalu berkerut ini, tidak bisa diolah. Kita masukkan ke dalam situ. Oke, kita masukkan ya. Dan sebelumnya kita kasih pemberat dulu. Tinggal ditarik aja. Seperti itu sampai habis. Kita cek ukurannya. Nah, 8 milian. Ujung pita ini akan masukkan ke dalam nozzle-nya sebelum mesin hidupkan. Kita hidupkan mesinnya. Kita set dulu suhunya di 85. Sambil menunggu kita bisa tarik kita botolnya ini. Oke. Ujung plastik ini kita ikatkan ke pemutarnya ini. Sudah terikat. Suhunya tambah lagi, set ke 115. Udah 115, kita hidupkan motornya ya. Kita atur dulu kecepatannya, ini udah mulai menarik. Nah, seperti ini menggulung. Nah, ini hasil jadinya. Sebelum ke proses di printing, kita setting dulu produk yang akan kita print dan menyeting parameternya.
Oke, langkah selanjutnya kita copy filenya ke dalam memory card. Nah, ini menggunakan direct extruder, jadi pendorongnya di sini. Ini bednya memiliki suhu bisa memanas. Nah, untuk memory card ini kita masukkan ke dalam sini, filamennya. Nah, masukkan ke sini. Kalau langkah selanjutnya ini filenya print. Nah, di sini saya akan menyeting parameternya terlebih dahulu. Oke, udah sampai 5. Kemudian bednya ini 80. Oke, tinggal menunggu. Nah, ini adalah hasil jadi untuk filamen botol PET. Wow! Baik, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Nah, oke. Berarti intinya kan dari botol terus dipotong menggunakan alat cutter, terus nanti hasil potongannya nanti masuk ke nozzle atau extruder ini yang ada heaternya atau pemanas yang dikontrol suhunya sekitar berapa tadi? 120. 120. Terus ketika sudah keluar terus kita tarik nih hasil dari extruder ini, kita ikatkan di penggulung dan kita atur putarannya dengan kecepatan 20 rpm dan nanti hasilnya akan di sini hasil filamennya akan masuk di sini, terus yang nanti bisa kita gunakan untuk proses 3D print di mesin 3D printing. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan diskusi sebentar ya. Iya. Berdasarkan hasil penelitian ini Mas Rizky, nah ini untuk suhu dan kecepatan yang paling bagus atau yang paling oke buat menghasilkan filamen untuk proses 3D printing itu pada suhu dan kecepatan berapa Mas? Jadi untuk pembuatan filamen dari botol plastik ini, untuk menghasilkan filamen yang baik, filamen yang baik itu sekitar 1,7 sampai 2 mm gitu. Nah, itu kita setting berdasarkan penelitian saya, motornya atau kecepatannya itu 30 rpm. 30. Kemudian nanti suhunya adalah 120 derajat Celcius. Itu memiliki diameter yang konsisten antara 1,86 sampai 1,88 mm. Yeah. Nah, itu memiliki kualitas yang baik, tidak ada cacatnya gitu. Ya, baik. Nah, ini pernah nggak Mas hasil filamennya itu melenceng dari yang diharapkan? Misalnya terlalu tipis atau sempat putus-putus seperti itu? Iya, pernah. Jadi karena awalnya dari ini ya, pita botol plastiknya. Pita botol plastiknya itu kan kita buat bisa terlalu tipis atau terlalu besar ya. Nah, biasa yang paling bagus itu pita botol plastiknya memiliki lebar 8 mm itu. 8 mm. Nah, nanti kalau proses ekstrudernya untuk menjadi filamen, misalkan botol atau pita botol plastik itu terlalu tipis, nah maka hasilnya nanti akan meleot-meleot gitu. Ya. Atau terlalu besar, nanti nggak bisa jadi filamen, nggak bisa keluar gitu. Oke. Nah, kalau dibanding dengan filamen yang dijual di pasaran, Mas, nah untuk kualitas dari filamen hasil dari alat ini bagaimana, Mas? Ya, mestinya lebih baik yang jual pasaran, karena ini adalah produk daur ulang, apalagi daur ulang dari limbah plastik gitu kan. Tentunya kualitasnya berbeda. Tapi tidak menutup kemungkinan karena penelitian ini kan masih berlanjut, masih belum meneliti tentang sifat mekanisnya gitu. Kalau dari filamen-filamen yang ada sekarang yang dijual itu kan sudah ada penelitian tentang sifat mekanisnya. Kalau yang ini
masih belum ada sepertinya. Oke. Bisa nggak alat ini dikembangkan lebih lanjut, Mas? Misalnya bisa daur ulang untuk plastik jenis yang lain seperti itu? Kemungkinan besar sangat bisa ya. Karena ini kan masih yang PET. Nah, kemudian nanti ada yang PP atau apa PETG atau apa yang lain lah. Yang termasuk dari plastik, botol plastik yang lain gitu. Seperti itu. Ya, oke. Menurut Anda nih Mas Rizky, Ya. mesin ini bisa jadi solusi buat masalah sampah plastik di Indonesia nggak? Kalau menurut saya masih belum. Masih belum ya? Nah, karena Gimana, Mas? kita mendaur ulangnya ini satu persatu dan nggak setiap orang itu hobi dengan 3D printing. Kayak kalau menurut saya sendiri karena yang penting berkontribusi untuk gitu. bisa mendaur ulang botol plastik. Ya. Dan bisa dimanfaatkan lagi gitu. Betul ya. Ya, ini tadi diskusi kita dengan Mas Rizky dengan alat proses daur ulang botol ya. Untuk membuat bahan filamen untuk mesin 3D print. Nah, ini semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman sekalian untuk mengolah atau mendaur ulang sampah botol plastik yang ada di lingkungan menjadi lebih bisa dimanfaatkan atau berguna untuk produk yang lain atau untuk bahan yang lain. Oke. Kiranya cukup sekian proses diskusi kami dengan Mas Rizky. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hadi. Siap, sami-sami.